Oke, sahabat, kita kedatangan apa namanya? Kedatangan tim untuk Magot Singaraja. Jadi di Singaraja Bali ini adalah tempat pusat perkembangbiakan Magot. Ini adalah milenial berkarya, dan kita akan kupas sedetail mungkin bagaimana prosesinya dan seperti apa di tempat perkembangbiakan atau tempat budidaya Magot. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, ini adalah tempat di mana magot-magot dikembangkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Seperti ini budidaya magot. Ini seperti ini budidaya magot. Nah, ini adalah kunjungan dari Denpasar, tim kita dari Denpasar. Karena begitu viralnya di Singaraja ini, di Desa Panji Singaraja, ada tempat yang luar biasa, tempat di mana pengembangbiakan magot dilakukan di Desa Panji, terbesar di Panji, di Buleleng. Oke, di sini kita akan berbincang dengan berbincang dengan seorang pembina Magot Singaraja. Jadi beliau adalah seorang yang luar biasa yang memberikan contoh kepada anak-anak muda, dan beliau adalah sudah menekuni magot ini kurang lebih 1 tahun. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah magot-magot yang sudah mulai siap disalurkan. Jelaskan nih. Oke, kita dengar sekarang penjelasan dari pembina Magot Singaraja. Oke, dipersilakan. Perlu diketahui bahwa lalat BSF ini dia hanya mempunyai siklus masa hidup paling lambat sebulan. Itu paling lambat ya. Tapi kalau untuk proses dipanen, sebenarnya umur 12 hari, 2 minggu paling lama sudah bisa. Seperti ini umur baru 11 hari. Nah, ini baru 11 hari. Kalau tunggu lagi 3 hari, ditambah sepan makan lagi yang bernutrisi, nah, sudah bisa dipanen. Nah, jadi siap diberikan apakah masih tumbuhan belatung, silakan. Kalau ada kemampuan lantas untuk dijadikan pelet atau konsentrat, jadi ruangan ini sebenarnya khusus untuk tempat penepasan telur ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia masukkan di penetas tanggal 4 ya. Tanggal 4 bulan 7. Berarti berapa hari lah? Sudah berapa hari? Sekarang tanggal 8 hari lalu. Mestinya dia sudah menetas. Coba kita lihat sekarang. Untuk mengetahui dia normal, kalau diambil ini baru 2 hari 3 hari dia biasanya panas. Nah, ini panas di bawah. Coba dirasa. Oh, berarti sudah menetas. Ya. Nah, baru lihat sekarang buktinya. Nah, ini. Nah, ini menetas ini sudah. Coba kalau ada lampu sedikit. Ada lampunya. Ini sudah menetas baru 4 hari. Ini kan medianya nih. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang lihat ini sudah menetas nih.
Jadi tinggal siap nanti, tapi biasanya untuk, nah ini ada rahasia sedikit, bukan rahasia. Kalau mau magotnya sehat, jadi ditentukan oleh dari awal. Gitu. Jadi, nah seperti sekarang ini, nah ini sudah menetas, ini sudah siap dibawa di tempat pembasaran lebih untuk siap panen. Ini kan masih tempat penetasnya. Nah ini belum dilihat kalau orang-orang ini. Nah ini sudah kelihatan gitu. Nah kalau saya biasanya nanti ini diberikan asupan makan dulu sederhana, ringan, makanan ringan ibaratnya. Baru lagi 3 hari baru bawa ke tempat ke Baipon sana gitu ya. Nah jadi 3 hari saja ini berikan makan tambah asupan makanan tambahan sebelum dibawa ke sana, dia sudah besar. Contohnya baru 4 hari ini ya, berarti sudah menetas. Ya. Ini tanggal 4. Ini tanggal ini itu yang sudah dikasih asupan makanan tambahan baru. Pada dari nasional ya perkembangannya ini. Dia sebenarnya ini 70 gram yang ditetas, hasil tetasan tanggal berapa nih? Tanggal 7, tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 7 20. Jangan langsung dibawa pembesaran. Ini cara saya ya. Setelah saya pelajari supaya dari kecil dia sehat gitu. Mulai menetas. Sekarang ini sudah ada tambahan makanan baru. Tadi tanggal 8 plus ditambah makanan. Jangan dulu dibawa pembesaran. Nah ini. Nah, ini sudah di sini. Jadi dia sudah makan ini. Ini makanan ini. Nah, itu baru tadi. Nah, sudah lebih kelihatan kan. Besok ini sudah besar ini. Nah, makanan ringan seperti apa? Ini seperti ini makanan ringan, artinya jangan dulu yang keras pakai sembarangan. Ini ada tempat penetasan telur. Jadi seperti tadi sudah jelaskan, umur 4 hari paling lambat, paling 2 hari paling cepat, 3 hari, 4 hari paling lambat dia pasti sudah menetas. Setelah menetas baru dikasih asupan makan sederhana dulu. 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian baru bawa ke Baipon sana. Ada Baipon sana untuk tempat pembesaran di sana. Di ruang sana. Ini lihat ini ya. Ini 1 kali panen dengan ukuran kandang biasa itu lalatnya ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Dia sudah menghasilkan 60 gram. Yang masing-masing ini 10 gram. Nah, Jadi satu box ini 10 gram. iya 10 gram, ini 10 gram. Sudah menetas ya. Bisa kasih makan di sini sedikit supaya dia lebih sehat. Sedikit. Nah, lalu kita kalau sudah nanti lagi 3 hari ini bawa sudah pembesaran ke sana, ke Baipon sana. Coba mari kita lihat ruangan sana. Nah, ini telur yang baru kemarin. Ini cara-cara menetasnya begini. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 kapan? 2 hari yang 2 hari yang Tanggal lalu. 8 ya, ini ya kalau normal ya sudah hangat nih. Baru 2 hari kalau normal telurnya sehat. Dia 2 hari sendiri. sudah menetas ya. Hangat sendiri apa karena lampu? Nah, karena dia panas, dia pengurai ini namanya barang pengurai, binatang pengurai. Gitu. Kalau yang belum Ini baru 2 enggak hari panas ini. ya? Tanggal 6 kan? Tapi tunggu jangan masih belum ada ya. Jadi tunggu nanti 4 hari lah paling lambat. Nah, setelah itu, setelah menetas siap untuk dibawa Baipon ke pembesaran terakhir sampai siap pasarkan atau siap panen. Nah, sekarang mari kita lihat. Saya punya pertanyaan selaku pembina Magot di Singaraja Bali ya. Napi aja kendala-kendala yang mengakibatkan gagal panen atau gimana tindakannya untuk budidaya maggot ini, karena saya udah banyak belajar, banyak nonton YouTube, tapi Susah. tidak pernah berhasil saya mencobanya untuk budidaya maggot ini. Minta tolong penjelasannya itu. Ya, bagus sekali pertanyaan ini ya. Sebenarnya saya usaha maggot ini boleh dikatakan minim sekali soal kendala kesulitan. Sebenarnya kalau saja ini dilakukan seperti apa itu ini. Jadi satu, bagaimana penyiapan pakan dulu harus ya, manajemen pakan harus paham bagaimana jam berapa kapan dia patut diberikan makan.
dan ukuran memberikan pakan, dosis maksudnya. Ya. Dosis pemberi makan sesuai dengan jumlah calon belatungnya itu, belatungnya yang akan kita rawat atau kita besarkan. Nah, itu disesuaikan. Karena apa? Kalau dia berikan makan karena kita menganggap atau memiliki atau punya stok pakan yang cukup, lantas ingin cepat besar, nah ini akan jadi kalau manajemennya tidak diketahui ya. Ya. Contohnya dulu ya, umpamanya dia dalam 5 gram, jadi seperti itu panjang itu. Tapi karena kita punya pakan banyak, diisi sampai ketebalan 6 cm ya, Ya. 6 cm. Jadi 6 cm ini pasti dia satu masih belum mampu dia untuk masuk di dalam, selalu dengan tekanan panas di dalam, nah, sehingga dia akan gelisah dan panas dia. Gitu. Nah, kalau panas tahu cara menurunkan panasnya itu tidak apa-apa. Nah, ini makanya perlu pelajaran. Nanti kasus itu kan ada. Suhu udara juga Menentukan. menentukan. Panasnya. Nah, seperti itu juga makan. Nah, gampang sekali kok. Jadi pertama kita bikin persiapan pakan dulu. Kalau kita sudah ada belatungnya ya, lapannya yang kita harus sudah masukkan di sana. Kita bikin ukuran gampang sekali, bikin 2 cm saja lah. 2 cm dulu merata gitu, merata. Buang sudah itu, taruh sudah itu, biarkan dia di sana. Curah di sana di atas itu. Berikan gitu. Nah, nanti satu malam itu sudah remah dia. Sudah diurai. Diurai oleh maggot kecil-kecil ini. Nah, jadi dia sudah pertumbuhannya besar dan tenang, nyaman dia. Jadi, nah, perhatikan lagi besoknya untuk berikutnya. Perlu tambah makan, tinggal makan diatur juga. Makan yang mengandung nutrisi boleh silahkan. Lagi diberikan pakan. Berikutnya juga butuh lihat perkembangan. Nanti itu lapangan akan mendidik ya. Jadi di lapangan dan kemauan maggot itu kan mendidik kita. Nanti ada apa kesulitan, gampang tanya aja lewat telepon bisa. Ya. Di Jamri syarat seperti itu, begitu ada kesulitan lagi tanya. Nanti saya kasih gratis itu. Jadi mohon maaf Ya. saya boleh tahu ini untuk Boleh. suhu panas atau suhu dingin bisa sampai berapa untuk yang Nah, baiknya? ya yang baiknya minimal dia kalau kelembabannya paling tidak sekitar 30 atau sampai 40 derajat ya. Itu 30 sampai 40 derajat. Tapi suhu panasnya itu biar sampai 25 ya. 20 kalau dia panas, pokoknya dirasa diraba ya. Oh, ya. Kalau kelihatan dia sudah panas dia, nah, tahu sudah itu panas. Jadi ukuran panasnya kita tahu, tidak perlu sampai pakai formal sekali dengan alat itu. Kalau rasa saja didengar apa dengan tangan panas, panas ini. Paling tidak dibalik dia, dibuka balik ya. Jadi apa solusi nih kalau kita udah ketahui ini kepanasan ini gimana solusinya untuk bisa menetralkan lagi menetralkan, nih, ya. itu udah pertama paling cepat dulu kita dibalik ya. Harus dibalik. Dibulak-balik. Setelah dibulak bila perlu diisi makanan, asupan makanan yang lebih cair. Yang lebih cair ya, jangan yang padat lagi gitu. Ya yang lebih cair sudah aman sudah itu. Tentang suhu, tentang panas, menurut panas sudah cukup itu. Jadi cuma itu ilmunya ya. Nah, kalau kelembabannya itu dia basah dibecek juga boleh. Ya biar dingin ya boleh, akan lebih bagus lagi, cuma proses panennya sulit. Tapi buat saya itu juga tidak kendala. Bagaimana nanti kita untuk menjadi remah, jadi 5 hari sebelum panen kita sudah mulai kelembaban terlalu basah atau kebasahan itu kita mulai sudah dimulai diturunkan menjadi mengering. Caranya bagaimana? Gampang, dengan bahasa usahakan ya barang-barang gratis ya. Jangan yang beli ini kan alternatif. Kalau alternatif lantas beli bukan alternatif lagi. Itu rugi kita ya. Gitu. Jadi cari yang gratis, cari seperti apa